umat Tuhan yang sedang beribadah di rumah, para murid-murid Tuhan, tidak mengurangi rasa hadirat Tuhan. Kita beribadah di rumah kita di hari Jumat Agung hari ini, 10 April 2020. Kita bersyukur pemerintah memberikan hari libur, tertulis wafatnya Isa Al-Masih. Ini kita akan rayakan dalam ibadah rumah Jumat Agung bersama-sama. Saya bersyukur ada sahabat saya, rekan saya, Bobby Febian. Kami dulu berjumpa di Jogja, betul Bobby? Bobby belajar bersama-sama dengan saya dan kami jadi pelayan Tuhan. Dan sebelum saya sampaikan pesan Jumat Agung, saya sama Bobby akan menyanyikan pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiap dudungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Dan kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Yes, Lord. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Orang percaya di rumah-rumah, dalam ibadah Paskah Jumat Agung, wafatnya Isa Al-Masih hari ini, kita memulai dengan sejarah Paskah. Sejarah Paskah dimulai dari perjalanan umat pilihan Allah di Mesir. Umat pilihan Allah dijajah di Mesir 430 tahun. Ditekan oleh Fir'aun. Umat percaya ini waktu dibawa oleh Yusuf, dalam keadaan diterima baik oleh Fir'aun yang pertama. Fir'aun berikutnya menjajah bangsa pilihan Allah ini. Sehingga mereka diperbudak, mereka disuruh kerja rodi tanpa digaji yang pantas. Namanya budak. Pada waktunya setelah umat pilihan Allah ini berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dilahirkanlah Musa. Musa artinya diangkat dari air. Musa dibantu oleh abangnya namanya Harun menghadap Fir'aun, minta izin untuk diberikan kesempatan keluar dari Mesir, kembali ke tanah perjanjian. Tetapi Fir'aun mengeraskan hatinya, tidak mengizinkan. Dan Fir'aun mengalami namanya 10 tulah. Tulah pertama, Sungai Nil menjadi darah. Turun kelaparan, sampar atas binatang, hujan es batu, kegelapan, kodok katak, belalang, lalat pikat. Sampai akhirnya Fir'aun tidak lagi mengeraskan hatinya karena diberikan tulah yang ke-10, anak sulung di Mesir. Semua mati. Dari anak sulung Fir'aun, anak sulung rakyat biasa, sampai anak sulung binatang. Dan apa yang terjadi atas umat pilihan Allah waktu itu di tanah Gosen? Musa berkata, supaya kamu tidak ikut mati menerima tulah hukuman anak sulung seperti di Mesir, rayakanlah Paskah. Paskah di sini adalah orang-orang umat pilihan Allah ini menyediakan domba, anak domba berumur 1 tahun, tidak bercacat, disembelih. Darahnya dibubuhkan di tiang atas, kiri kanan, ditarik ke atas menjadi salib. Dan dagingnya diolah, bukan diolah, dibakar, dipanggang, dimakan habis. Kalau nggak habis dibakar. Dan makannya buru-buru dengan roti tidak beragi. Sehingga sementara terjadi tangisan, air mata, anak Fir'aun mati. Anak sulung Fir'aun mati, anak sulung rakyat mati, anak sulung binatang mati. Yang luar biasa, roh maut tidak masuk ke dalam rumah-rumah umat pilihan Allah. Karena apa? Merayakan Paskah. Dan dia ada di dalam rumah. Kalau tidak merayakan Paskah, tidak memotong anak domba 1 tahun yang tak bercacat, maka mereka juga ikut mati. Ini gambaran dari Paskah pada zaman Perjanjian Baru. Di mana kita tidak perlu lagi membawa anak domba yang disembelih. Karena Bapa telah mengirim putranya yang tunggal. Yesus Kristus menjadi anak domba Allah yang sempurna. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Banyak orang nggak terima, Tuhan kok jadi manusia. Ya nggak apa-apa. Itu memang rencananya Tuhan, maunya Tuhan. Contoh Anda berkata, oh matahari kok terbit di timur, di utara. Loh, ya nggak bisa tuh Tuhan mau. Hujan kok dari atas ke bawah, itu air hujan. Kalau di bawah ke atas air mancur, listrik mati berhenti. Semuanya itu ada hal yang tidak masuk akal. Yang namanya Tuhan ya tidak masuk akal. Yang masuk akal itu adalah bukan Tuhan. Tapi terimalah dengan iman. Yesus menjadi anak domba Allah yang disalibkan. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus juga tidak menikah. Umurnya hanya 33,5 tahun. 30 tahun dibaptis, pelayanannya 3,5 tahun. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberi kelepasan, mengajar, memuridkan, dan akhirnya dia mati di kayu salib.
Yesus sudah menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa anak manusia itu dirinya akan mati. Akan dikubur. Hari ketiga akan bangkit. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 ini, Kristus Yesus mati sesuai kitab suci. Sebelum Yesus mati, Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Dan Yesus akhirnya ditangkap. Yesus bukan sekedar ditangkap. Ada titik-titik darah. Pertama, Yesus berdoa di Getsemani, darahnya keringatnya bercampur darah. Kedua, dimahkotai duri, berdarah. Ketiga, dia dicemeti 39 kali, berdarah-darah. Keempat, dari tangannya berdarah di paku. Kakinya berdarah. Lambungnya ada 5 titik darah Yesus. Pertama, keringat campur darah. Kedua, mahkota duri, di kepalanya campur darah. Di tangannya, di kakinya, di lambungnya. Yesus akhirnya mati dan dikubur. Semua orang bilang selesai. Di kayu salib, Yesus berkata begini. Ada yang berkata begini, oh yang disalib bukan Yesus. Orang yang diserupakan Yesus. Gak mungkin. Kalau orang diserupakan Yesus, tidak mungkin ucapannya seperti ucapan Yesus. Yesus berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Keren banget. Yesus berkata, ke dalam tanganmu Bapakku serahkan nyawaku. Dia sebelumnya berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ada berkata, loh kok Tuhan berteriak kepada Tuhan? Bukan, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, dia berteriak. Dan akhirnya Yesus dikubur. Yang menarik, di Matius 28 ayat 1. Jangan kirim karangan bunga. Jangan juga kirim WhatsApp ucapan berduka cita. Juga jangan ke rumah duka. Karena hari ketiga Yesus bangkit sesuai kitab suci. Biar kita nyanyikan lagu ini, karena salibmu, Bobby, Febian, kita hidup. Karena salibmu, kita bangkit bersama-sama. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi, karena salib-Mu. Yes Lord, kita nyanyikan bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, sebelum saya memberikan sebuah kesimpulan penting, mari hari ini kita praktek iman. Kalau kita mau mengikuti
pilihan iman, umat pilihan Allah di Mesir waktu itu, mentaatinya penuh, maka perlindungan menjadi milik kita. Sementara orang-orang Mesir, Fir'aun, yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, yang tidak memberikan korban Paskah anak domba disembelih, tidak membubuhkan darah, lewat mati anak sulungnya. Tetapi umat pilihan Allah dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita bertobat dari dosa kita menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kita menerima korban anak domba Allah Yesus dikorbankan buat kita, maka kita akan menerima pengampunan dosa, sekaligus perlindungan sementara kita ada di muka bumi. Sewaktu Yesus dibangkitkan, memang murid-murid sedang bersembunyi di rumah. Pada hari ke-8 setelah Yesus bangkit, murid-murid ada di rumah dan dikunci. Seperti kita hari-hari ini ada di rumah. Tetapi Yesus masuk dengan rohnya, dengan tubuh yang baru dan berkata, damai sejahtera bagimu. Hari-hari ini biarlah Anda menerima damai sejahteranya dari Dia. Jangan takut. Maut telah dikalahkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Bencana apapun, virus apapun, ancaman apapun, bahkan maut karena dosa yang kita perbuat. Dikatakan jelas semua orang telah berbuat dosa, Roma 6 ayat 23, dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23. Tapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan, bukan usaha kita sendiri, Efesus 2:8. Tapi oleh karunia Allah. Karena itu hari ini, di Jumat Agung, di hari Jumat Agung wafatnya Isa Al-Masih ini, patutlah kita untuk merendahkan diri. Berbalik dari jalan kita yang jahat. Bertobat. Kita jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kita selamanya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Pastikan hari-hari ini Anda berjalan bersama jalannya Tuhan. Anda dalam kebenarannya Tuhan. Anda hidup bersama Tuhan. Mulai dari saya. Semua kita adalah orang berdosa. Semua kita wajib dihukum. Tetapi kalau kita mau bertobat dari dosa kita, dan kita mau diperbaharui, kita akan melangkah dalam langkah-langkah kita. Untuk apa? Mempercayai janjinya. Bahwa kita tidak binasa selamanya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan tutup, sebelum kita akan perjamuan kudus. Kita naikkan pujian nih. Bobby, Febian, K. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus hidupku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ingat, Jumat Agung wafatnya Isa Masih hari ini adalah bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Yesus berteriak di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dia benar-benar ditinggalkan Allah Bapaknya. Dan akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Bapakku, serahkan nyawaku kepadamu. Kalau begitu mahal, dia telah membayar harganya. Bagaimana respon kita? Jangan takut terhadap COVID-19, resesi ekonomi. Jangan takut, mungkin engkau mendapat tekanan dalam pekerjaan, bisnis, ada problem rumah tangga, tidak sebanding yang Yesus telah bayar. Biarlah saudara bersama saya berkomitmen, mempercayai janjinya. Ref lagu ini memberikan langkah kepada kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangka dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Anda mati atas dirimu sendiri, saya mati atas diri saya sendiri. Ku telah mati dan tanggalkan hidup yang lama. Semuanya itu sia-sia dan tidak berarti lagi. Tanggalkan hidupmu yang lama. Bertobat dari dosamu. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Bagi yang belum dibaptis sesuai Alkitab, ikutlah dibaptis. Ini kesempatan yang baik. Jangan sampai terlambat. Dan puncaknya, jadilah padaku seperti yang bukan kuingini, yang Tuhan ingini. Jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini, bukan aku ingini. Pastikan hari-hari ini, mulai saat ini, hidupmu ke depan. Bukan yang engkau ingini, tapi yang Tuhan ingini. Tuhan ingini engkau untuk setia. Jangan seperti Petrus yang menyangkal. Untung Petrus bertobat. Jangan seperti murid-murid yang ketakutan. Untung murid yang diubahkan. Caranya adalah terima roh kebangkitannya. Terima roh kebangkitannya. Seperti Yesus bangkit, kita juga akan bangkit. Kita yang menjadi sama dalam kematiannya, di Roma pasal 6 ayat 5, kita menjadi sama dalam kebangkitannya. Pastikan ref lagu ini menjadi rema buat kita. Sebelum kita akan perjamuan kudus dan mengakhiri ibadah Jumat Agung pada saat ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jangan takut, jangan gentar. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan. Mari sisa hidup kita, hidup ini adalah anugerah. Letakkan di mezbahnya Tuhan. Kami letakkan di mezbahmu Tuhan. Jadilah padaku Tuhan. Padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. 1 Korintus 15 ayat 58.
Maut telah dikalahkan. Mohon maaf saudara, kalau cuma COVID-19, enggak sebanding, maut telah dikalahkan. Tetap kita tidak boleh pakai iman yang ngawur, hati-hati. Saya setuju kita harus punya doa yang kuat, hidup yang sehat, supaya COVID-19 lewat. Tetap kita jaga jarak, cuci tangan, dan jaga kebersihan. Tetap lakukan sesuai anjuran pemerintah. Kita hormati pemerintah yang adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Tetapi ingat, 1 Korintus 15 ayat 58. Maut telah dikalahkan. Dan kehidupan turun atas kita. Karena itu berdirilah teguh. Yang pertama, jangan goyah. Jangan dengar omongan, jangan dengar hoax-hoax yang tak jelas. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mau online, mau streaming, mau lewat sosmed, lakukan pelayanan, lakukan doa. Dan layani Tuhan. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Kita akan tutup dengan perjamuan suci. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Umat Tuhan di rumah, seperti anjuran sinode kita masing-masing, walaupun tidak dilakukan di tempat ibadah, kita bisa lakukan perjamuan suci di wafatnya Isa Al-Masih di Jumat Agung hari ini dengan memakai roti apa aja. Boleh roti tawar, boleh roti regal mungkin, roti manis. Kalau nggak ada roti, ketela juga boleh. Apa aja, pokoknya lambang tubuh Kristus. Dan Anda bisa juga mengambil anggur, sirup anggur boleh. Teh warna coklat atau sirup warna merah, apa aja. Dan ingat, bukan roti, hostinya. Bukan anggurnya, tetapi lambangnya. Kristus berkata, inilah roti yang dipecahkan bagi kamu. Merupakan tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Roti ini adalah lambang tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Menjadi peringatan akan aku. Bahwa ini adalah benar-benar makan. Karena itu, bertobatlah dari dosamu. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita katakan amin, kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Boleh gelas, boleh apa aja. Ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan dengan darahku. Ini adalah benar-benar minuman. Pada siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia memiliki hidup yang kekal. Bukankah cawan kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin, kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kita buka tangan kita, berdiri teguh. Karena maut sudah dikalahkan oleh kematian Kristus. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Ku telah mati, dan tanggalkan hidup yang lama. Ku telah mati, dan tinggalkan, yes Lord, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah kami umat-Mu jadi seperti Kau ingini.
menjadi murid-Mu, menjadi mempelai-Mu seumur hidup kami dan selama-lamanya. Berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati kami semua. Terima kasih untuk Feby, Bobby, Febian, berkati keluarganya. Terima kasih seluruh umat-Mu berkati. Bahkan kru yang melayani kami berkati berlimpah-limpah. Yang berkati presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo. Pak Ma'ruf Amin wakil presiden kami. Seluruh gubernur, bupati, camat, sampai RW RT untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Amin. Terima kasih.